Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhwan Maulana dari Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, kelas 1B, NIM 21214132. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penafsiran Al-Quran. Macam-macam metode tafsir. 1. Metode tahlili. 2. Metode ijmali. 3. Metode muqarron. 4. Metode maudhu'i. Yang pertama ada metode tafsir tahlili, yaitu mengkaji ayat-ayat Al-Quran dari segala segi dan maknanya sesuai dengan urutan ayat dan surat dalam mushaf. Ciri-ciri uraiannya mencakup kosakata, unsur i'jaz, balaghah, hukum fikih, norma akhlak, akidah, perintah, larangan, hakikat, majaz, kinayah, dan lain sebagainya. Kelebihan tafsir tahlili. A. Ruang lingkupnya luas, karena mufasir senantiasa menjelaskan makna ayat secara menyeluruh, baik bersumber kepada bil maksur atau bil ra'yi. B. Memuat berbagai ide atau gagasan sehingga mufasir dapat leluasa mencurahkan segala kemampuannya untuk menggali makna ayat. Kekurangan tafsir tahlili. A. Menjadikan petunjuk Al-Quran terpecah-pecah atau parsial, sehingga terkesan Al-Quran memberikan pedoman secara tidak konsisten. B. Melahirkan penafsiran yang subjektif. C. Banyak memuat kisah-kisah Israiliyat, yakni yang bersumber dari tradisi Yahudi atau Kristen. Yang kedua ada tafsir ijmali, yaitu menafsirkan Al-Quran secara global tanpa uraian panjang lebar sesuai dengan urutan ayat dan surat dalam mushaf. Ciri-ciri uraiannya: menafsirkan dengan lafaz Al-Quran sendiri, memilih makna yang mudah dipahami, memuat asbabun nuzul, memuat hadis dan hikmah. Contoh kitabnya: 1. Tafsir Jalalain. 2. Tafsir Al-Wasit. 3. Tafsir Al-Quran Fairuz Zabadi. Kelebihan tafsir ijmali yaitu: A. Praktis dan mudah dipahami karena penjelasannya yang ringkas dan tidak berbelit. B. Bebas dari kisah-kisah Israiliyat. C. Akrab dengan bahasa Al-Quran karena uraiannya yang singkat, maka pembaca merasa seperti membaca Al-Quran. Kekurangan tafsir ijmali. A. Menjadikan petunjuk Al-Quran bersifat parsial, sama seperti tafsir tahlil. B. Tidak ada ruang untuk berimprovisasi atau berpikir secara luas dengan berbagai macam analisis karena sifatnya yang ringkas. Tafsir muqarron. Menafsirkan Al-Quran dengan cara mengambil sejumlah ayat Al-Quran, kemudian mengemukakan penafsiran para ulama tafsir, salaf dan khalaf. Ciri-ciri uraiannya: memuat pendapat para mufasir, riwayat dari Nabi, sahabat, tabi'in, membandingkan kecenderungan para mufasir, kemudian menjelaskan corak penafsirannya, kemudian mengemukakan pendapatnya sendiri. Kelebihan tafsir muqarron. A. Memberikan wawasan penafsiran yang relatif lebih luas karena banyak mengutip pendapat mufasir sebelumnya. B. Lebih toleran terhadap pendapat orang lain. C. Pembaca akan mendapatkan uraian yang lebih dari sekedar pendapat mufasir sendiri. Kekurangan tafsir muqarron. A. Uraiannya tidak up to date karena cenderung mengacu pada pendapat mufasir sebelumnya. B. Tidak cocok bagi pemula. C. Kurang dapat menjawab tantangan zaman. Yang terakhir ada metode tafsir maudhu'i, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan cara menghimpun seluruh ayat yang berbicara tentang satu masalah atau tema.
Ciri-ciri uraiannya: menyusun ayat-ayat tersebut sesuai dengan urutan turunnya, menjelaskan asbabun nuzul, menjelaskan makna dan tujuannya, mengkaji ayat dari seluruh seginya, istimbat, ijaz, dan i'rab. Ada dua macam, yaitu berdasarkan tema dan berdasarkan surat. Kelebihan tafsir maudhu'i yaitu: A. Dapat menjawab tantangan zaman. B. Praktis dan sistematis, karena pembaca dapat mencari jawaban suatu persoalan hanya dengan membaca satu kitab tafsir. C. Dinamis, karena selalu disesuaikan dengan perkembangan zaman. D. Hasil penafsiran lebih komprehensif karena uraiannya hanya difokuskan pada satu tema. Kekurangan tafsir maudhu'i: A. Terjadinya pemotongan ayat karena yang ditafsirkan hanya yang berhubungan dengan tema. B. Penafsiran ayat yang menjadi terbatas hanya sekedar yang berkaitan dengan tema. Langkah tafsir maudhu'i menurut Al-Farmawi ada 7 langkah, yaitu yang pertama, memilih dan menetapkan masalah Al-Quran yang akan dikaji. Yang kedua, melacak dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang ditetapkan, baik ayat Makkiyah dan Madaniyah. 3. Menyusun ayat tersebut secara runtut menurut kronologi masa turunnya, disertai pengetahuan mengenai latar belakang turunnya jika ada. 4. Mengetahui korelasi munasabah ayat-ayat tersebut di dalam masing-masing surat. 5. Menyusun tema bahasan di dalam kerangka yang pas, sistematis, sempurna, dan utuh. Yang keenam, melengkapi pembahasan dan uraian dengan hadis bila dipandang perlu, sehingga pembahasan semakin sempurna dan jelas. 7. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara tematik dan menyeluruh dengan cara menghimpun ayat-ayat yang mempunyai pengertian serupa, mengkompromikan antara pengertian yang am dan khas, antara yang mutlak dan muqayyad, mensinkronkan ayat-ayat yang tampak kontradiktif, menjelaskan ayat-ayat nasikh dan mansukh sehingga semua ayat tersebut bertemu pada satu muara tanpa perbedaan dan kontradiksi, atau tidak ada pemaksaan terhadap sebagian ayat kepada makna-makna yang sebenarnya tidak tetap. Demikian penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.